Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa syarrafna bil islam wa akramana bi mu'tadi khairil anam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung yang saya takzimi, seluruh dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat manusia sepanjang masa. Jamaah yang berbahagia, judul kita hari ini adalah mampu menyaring berita dunia maya, hoax, rekayasa atau realita, kiat memupuk nurani. Di era digital, berita sangat cepat menyebar. Sayangnya, tidak semua berita yang tersebar adalah benar. Ada yang berupa hoax, fitnah, bahkan rekayasa yang bisa merusak persatuan umat. Maka kita sebagai muslim wajib dituntut untuk cerdas dan bijak dalam menyaring informasi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperingati dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut sangat jelas, kita tidak boleh langsung percaya, apalagi menyebarkan berita sebelum tabayun, klarifikasi. Kita melihat dan mendengar bahwa ada berita yang tersebar bahwa katanya guru adalah beban negara. Seluruh jagat dunia maya hampir memberitakannya. Bahkan anehnya banyak yang termakan isu yang belum tentu jelas kebenarannya. Dari mulai anak usia 15 tahun, bahkan aki-aki sampai nini-nini ikut mencaci Ibu Sri Mulyani. Setelah ditelusuri, ternyata videonya dipotong dan diedit sedemikian rupa. Kalau kita telusuri, masih banyak isu-isu terkini yang penuh provokasi tanpa bukti. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita memupuk hati nurani agar mampu menyaring berita dengan baik? Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tabayun, klarifikasi. Jangan langsung percaya, cek dulu sumbernya, apakah dari orang terpercaya atau hanya kabar angin. Yang kedua, gunakan akal sehat dan hati nurani. Jangan biarkan emosi menguasai diri. Nurani yang bersih akan menolak kebohongan. Kiat yang ketiga, prinsip kejujuran. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa pada kebaikan. Satu kali berdusta, maka akan muncul ribuan dusta berikutnya. Kiat yang keempat,
bijak dalam bermedia sosial. Tidak semua hal harus dibagikan. Pilihlah berita yang bermanfaat, bukan yang memecah belah. Jika tak paham, jangan mudah ikut-ikutan. Ingat bahwa terkadang malapetaka timbul karena kebodohan kita. Terakhir, doakan kebaikan, bukan sebarkan keburukan. Jika ada berita buruk tentang saudara kita, lebih baik kita doakan daripada ikut menyebarkannya. Kita jangan latah, apalagi setiap masalah diumbar di media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dianggap pendusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa tidak semua yang kita dengar atau kita baca harus disebarkan. Dai-daiyah yang ganteng dan cantik jelita, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong. Jadilah muslim yang bijak, menyaring sebelum sharing, tabayun sebelum sebar, dan selalu menggunakan nurani dalam menerima informasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin kita agar selalu berada dalam kebenaran, menjauhkan kita dari hoaks dan fitnah, serta menjadikan kita umat yang mampu memberi pengaruh baik, bukan menjadi korban berita palsu. Jangankan berita palsu, cinta palsu saja sangat menyakitkan, betul tidak? Betul. Semoga bermanfaat. Mohon maklum atas segala khilaf. Yuk cerdas dalam bermedia. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.